kembali bertemu di pagi yang indah ini untuk sama-sama beribadah anak tanggal 7 Maret 2021. Bagaimana teman-teman semua kabarnya dan juga Papa Mama? Semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Teman-teman semua, hari ini aku ditemani oleh Kak Angga. Halo Kak Angga. Halo, shalom. Shalom. Ya, teman-teman, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah. Yuk, kita bersaat teduh bersama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Lilin yang kita padamkan adalah simbol kegelapan, mengingatkan kita akan manusia yang penuh dengan dosa, namun diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari semua saya undang untuk berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dari lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Siapa yang punya sukacita? Kita nyanyi yang kencang. Yuk. Teman-teman, mari kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dan menyertai saudara juga. Oke, silakan duduk teman-teman dan juga Bapak Mama. Ya, teman-teman, hari ini kita memperingati Minggu Prapaskah ketiga. Tema ibadah minggu ini adalah jangan kotori rumah Tuhan. Melalui tema ini, kita hendak diingatkan untuk berusaha bersih dalam pikiran, dalam sikap dan laku kita. Tuhan, tolonglah dan mampukanlah kami untuk selalu bersih di hadapan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau boleh kembali
mempertemukan kami di dalam ibadah anak minggu hari ini, meskipun kami masih harus melakukan ibadah secara online. Bapa yang Maha Kasih, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami hendak secara khusus mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami, hendak mendengarkan firman di dalam ibadah hari ini. Berkatilah teman-teman kami ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menjaga kesehatan mereka sebagaimana Engkau menjaga kesehatan kami. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Engkau ya Kristus Yesus, kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Teman-teman, tentunya selama kita beraktivitas 1 minggu kemarin pasti seru ya. Ya, selain seru, kadang ada hal juga yang mungkin membuat kita tuh nggak sadar kalau ada yang kita lakukan itu membuat orang lain sedih, membuat orang lain marah, membuat orang lain kecewa. Nah, untuk itu mari kita sama-sama memohon pengampunan dari Tuhan. Kita mau mengaku dosa kita untuk kesalahan yang telah kita perbuat. Kita mohon ampun sama Tuhan agar Tuhan mau memampukan kita untuk berbuat dengan lebih baik lagi. Teman-teman, jika kita sudah mengaku dosa kita, mari kita memohon pengasihan dari Allah. Tuhan Yesus, kami seringkali tidak mengikuti perintah-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Ya, teman-teman, mari kita sama-sama menyanyi lagu penyesalan kita, Hati-hati Tanganku. Boleh pakai gerakan ya. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan jangan lihatmu akan sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan jangan lihatmu akan sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Amin. Hati-hati tanganku yang kecil. Amin. Tuhan jangan lihatmu akan sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hatiku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan melihatmu akan sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Ya. Nah, teman-teman, karena kita sudah mengaku dosa kita dan juga Tuhan mendengar pengakuan kita, pengakuan dosa kita, kini mari kita terima berita anugerah dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Ya, teman-teman semua dan juga Papa Mama, sebentar lagi kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan disampaikan kakak pelayan. Untuk itu sebelumnya mari kita siapkan hati kita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu Pelita. Firman-Mu
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami mengerti firman-Mu dan mampu melakukannya dalam hidup kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami mendengar. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Ya, Injil Yohanes ada di Perjanjian Baru. Sudah siap semua? Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 akan kita bacakan bersama-sama. Perikopnya diberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya adalah bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam hidup kita. Hosiana. Teman-teman, sudah siap untuk mendengarkan cerita? Oke, sip kalau begitu. Ya, sekarang mari kita dengar ceritanya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya.
Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Teman-teman dan juga Bapak Mama, mari kita menundukkan kepala, kita lipat tangan, kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga waktu bersama dengan keluarga. Apapun yang kami alami ya Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kami melakukan studi sekolah kami, dan juga di dalam Papa Mama kami melakukan aktivitas dalam pekerjaan mereka. Kiranya semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami dan juga bagi sesama kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk guru-guru kami yang di sekolah dengan penuh sukacita mendidik kami, walaupun masih dalam secara online,
namun semuanya ini boleh dapat terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami mohon jamahan Tuhan bagi mereka, berkati obat-obatan dan juga tenaga medis yang memberikan perawatan bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang sakit. Dan kiranya melalui ini semua mereka juga merasakan sukacita dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah dalam situasi ini, dan kiranya kami semakin dikuatkan oleh percaya kepada Tuhan, dan Tuhan juga mau memelihara kami semua di dalam segala kegiatan peribadahan kami, baik di gedung gereja maupun dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tolonglah pemimpin bangsa kami Tuhan dalam upaya pemeliharaan bangsa, khususnya melalui vaksin yang sedang diupayakan bagi masyarakat. Kiranya melalui perbantuan ini kami semua boleh semakin dikuatkan akan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami juga berdoa untuk papa mama kami di dalam segala aktivitasnya. Tuhan pelihara dan Tuhan pimpin sehingga dapat memberikan berkat bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman dan juga papa mama, kini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Nah, sebelum kita mempersembahkan apa yang sudah disiapkan, kita mau menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang kami terima. Bapa, kami anak-anak-Mu memberikan persembahan yang semuanya berasal daripada-Mu. Berkati persembahan kami, semoga dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua,
yang sudah mengumpulkan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dan juga Bapak Mama, kita berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima pengutusan dan berkat. Mari kita kembali dengan damai sejahtera dan mari kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera. Ya, teman-teman dan juga Papa Mama, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan buru-buru bubar dulu, karena setelah ibadah ini adik-adik semua akan melanjutkan dengan aktivitas yang akan dipandu oleh teman kalian. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membuat aktivitas bersama-sama. Kita akan membuatnya seperti ini. Yuk kita siapkan alat dan bahannya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
teman-teman sekarang bisa tarik benangnya untuk melihat hati yang bersih. Tuhan Allah Selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. besar, Dia senang dan kirangan dengan sukacita. Dia mengasihi.